Allah kata di dalam Al-Quran, wa qul lil mu'minat, katakanlah pada wanita-wanita yang mukmin. Apa yang dikatakan? Yahdudna min absorihinna, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka. Maksudnya menundukkan apa? Menjaga pandangan, jangan jelalatan kalau lihat yang ganteng. Lalu kemudian menundukkan pandangan. Wa yafatna furujahunna, dan mereka menjaga kemaluan mereka dari zina. Yang berikutnya, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Paling baik-baik jangan menunjukkan perhiasan mereka kecuali yang biasa tampak daripadanya. Jangan menunjukkan perhiasan, jangan menghias diri kecuali yang sudah biasa tampak daripada dia. Apa yang biasa tampak daripada dia? Seluruh ulama bersepakat bahwa Rasul mengatakan tidak boleh ada yang tampak pada perempuan kecuali hadza wa hadza. Hadza wa hadza, wajah dan telapak tangan. Maksudnya gimana? Wajah ini adalah segala sesuatu yang tidak ditumbuhi rambut. Tentunya wanita nggak ada yang punya jenggot ya. Nah, jadi jenggot itu tempat tumbuh rambut, tapi tetap boleh dilihat. Kalau bagi wanita, dagu boleh, leher tidak termasuk wajah, kuping tidak termasuk wajah, wilayah tumbuh rambut tidak termasuk wajah. Berarti wajah adalah segala sesuatu wilayah yang tidak ditumbuhi rambut kecuali jenggot, karena laki-laki doang yang punya jenggot. Cewek nggak punya jenggot insya Allah. Nah berarti harus ditutupi dengan yang namanya apa? Wala yadribna bihumurihinna, maka tutupilah dengan khimar ala juyubihinna, atas juyub mereka. Nanti saya jelaskan apa yang dimaksud dengan juyub. Yang jelas wanita adalah semuanya aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau telapak tangan bagian atas termasuk nggak? Punggung tangan. Ulama itu berlainan pendapat. Tapi yang paling kuat, punggung tidak termasuk aurat. Jelas ya? Itu yang paling kuat pendapatnya. Berarti punggung tidak termasuk aurat. Kaki, telapak kaki nggak aurat. Tapi kan nggak mungkin pakai segitu terus kok. Kan nggak mungkin kan ya? Nah berarti memang harus ditutupi, gitu kan ya? Dengan kaos kaki boleh, dengan plastik juga boleh, gitu kan ya? Enggak, ya masa pakai plastik sih, gitu kan ya? Nah tapi saya tertutup, entah dia kemudian mau memanjangkan jilbabnya juga boleh, yang penting tertutup kemudian punggung kakinya, jelas ya? Nah yang kedua, wala yadribna bihumurihinna ala juyubihinna, hendaklah mereka menutupkan dengan khimar atas juyub mereka. Pertanyaannya, juyub itu apa sih? Apa sih juyub? Bukaan di atas baju, itu juyub. Contoh, saya pakai baju batik, ini kancing terakhir kan ya? Ini di atas ini juyub namanya. Kalau saya buka kancingnya, maka di atas kancing itu kebuka namanya juyub. Zaman dulu, orang-orang muslim, orang-orang Arab pakai baju itu bukaannya gede. Sehingga yang disebut dengan juyub adalah bukaan di atas baju mereka, yaitu sampai dengan batas dada. Ada yang v-neck, ada yang round neck, pokoknya batasnya dada. Terserah. Berarti juyub itu artinya adalah khimarnya menutupi sampai batas dada. Langsung periksa, sudah batas dada udah. Ya kan namanya belajar kan. Nah, jadi sampai batas dada. Berarti kalau sampai batas dada aja cukup besar, cukup. Tapi jangan pas-pasan. Lah masa sama Allah pas-pasan sih? Lah masalah kalau kemudian dia cuma tutup sampai batas dada doang, mohon maaf, kalau ada yang lihat dari samping kelihatan nggak? Kelihatan. Nah itu tetap kemudian tidak syar'i. Berarti tutup sampai batas dada, dipajangin dikit supaya kalau dari belakang, dari samping nggak kelihatan. Kalau ketiup angin nggak kelihatan, kan gitu kan ya? Lah kalau misalnya kemudian itu depannya doang, belakangnya gimana? Ya masa belakangnya depannya panjang, belakangnya segini? Kan nggak mungkin juga, ya belakang juga ikut panjang juga lah. Nah berarti itu namanya khimar. Clear sampai di sini Bapak Ibu sekalian? Nanti kan tentang yang lainnya kita bahas di belakang. Itu tentang khimar. Yang kedua, 3359 namanya jilbab. Jadi kalau tadi khimar itu kerudung. Orang Indonesia banyak salah sangka jilbab itu yang atasan, padahal jilbab ke bawahan. Apa dalilnya? Nih, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah mereka menutupi dengan jilbab-jilbab mereka. Berarti jilbab adalah pakaian yang terulur di seluruh tubuh perempuan dari atas sampai ke bawah, dan dia tidak tidak transparan, tidak bisa kemudian menampakkan lengan tubuh. Saya pahami ya? Itu tentang jilbab. Contoh seperti apa? Baju gamis, itu jilbab. Ciri khasnya apa? Tidak transparan dan tidak menampakkan lekuk tubuh. Ada yang bertanya, kalau jilbab berpotongan gimana? Ulama-ulama masih ada yang memperbolehkan. Dan yang namanya jilbab ini berlain-lainan pendapat. Jadi contoh gini, Ibnu Katsir tatkala mengartikan yudnina alaihinna min jalabibihinna, maka Ibnu Katsir mengartikan dari atas sampai ke bawah.
Jadi itu juga namanya jilbab. Contoh, orang Arab itu jilbabnya begini. Dia punya baju rumahan. Baju rumah tahu kan ya? Baju ibu biasa pakai di rumah. Nah kalau di rumah batasan auratnya seperti apa? Boleh nggak telanjang di rumah? Nggak boleh. Telanjangnya seorang wanita khusus bagi suami-suaminya. Tidak boleh bagi yang lain. Sama anaknya, batasannya lutut, siku. Sama mahram, lutut, siku. Ya, jadi harus kemudian, ya kalau misalnya segini boleh nggak? Ya boleh lah, karena itu sudah lazim. Tapi kalau kemudian ini usahakan paha nggak kelihatan. Walaupun sama mahram, walaupun sama anak sendiri, walaupun sama ibu bapak sendiri, itu etikanya. Yang boleh telanjang sebulat-bulatnya itu di depan suami saja, karena suami punya hak khusus di situ, gitu kan ya? Nah, berarti kalau tidak, maka seperti itu. Nah, ketika kemudian orang-orang Arab itu pergi keluar rumah, maka mereka langsung mengenakan kerudung, seperti tadi, khimar kerudung yang sampai batas dada. Setelah mereka pakai khimar, menurut Ibnu Katsir, langsung mereka ambil satu kain itu, satu kain gede, langsung kemudian dikasih ke atas, dikepit di tengah. Jalanlah seperti itu. Bisa dipahami maksudnya? Jadi coba bayangin, kalau mau coba ulang, ambil gorden, terus dicoba. Itu menurut Ibnu Katsir. Jilbab adalah atasan dari atas sampai ke bawah. Kerudung dipakai di bawah jilbab. Menurut Ibnu Katsir, bahwa kemudian kerudung dulu, baru atasnya kemudian yang kayak selimut gede. Dari atas bawah kayak burung gagak, seperti sahabat-sahabat sahabiah zaman dulu. Itu yang pertama. Ada lagi pengertian yang lain, bahwa ada ulama mengatakan bahwa jilbab adalah izar, baju seperti gamis yang memiliki lengan dan seperti terowongan. Jadi kayak ibu-ibu baju baru kerudung dipakaikan di atasnya. Sama, itu juga termasuk jilbab dan kerudung. Boleh pilih yang mana? Ulama-ulama berbeda pendapat tentang bentuk jilbab dan bentuk khimar. Tapi catat baik-baik, garis bawahi, tebelin, tidak pernah berbeda pendapat bahwa jilbab itu wajib. Jelas ya? Jelas ya? Jadi jilbab bentuknya itu berbeda pendapat, tapi tidak pernah berbeda pendapat pada menutup aurat dengan jilbab dan kerudung itu wajib. Jadi gimana kalau ada yang mengatakan bahwa ada ulama yang mengatakan bahwa jilbab itu tidak wajib karena ulama berbeda pendapat? Saya nggak ngerti, monggo ditanya langsung. Karena bagi saya nggak pernah menemukan ada perbedaan pendapat di antara para mufasir tentang ayat ini. Jelas ya? Oke, kalau gitu jelas, kita masuk lagi. Itu jilbab dan itu khimar. Bagaimana prakteknya? Kayak gitulah kira-kira. Itu adalah formulanya tuh. Khimar plus jilbab minus tabarruj sama dengan hijab syar'i. Jangan salah fokus ya. Yang ini harus difokus. Khimar plus jilbab minus tabarruj. Khimar itu apa? 2431. Jilbab itu apa? 3359. Tabarruj minus apa tuh? 3333. Nah, jadi kalau kita lihat ini adalah rumusnya, hijab syar'i sama dengan khimar plus jilbab minus tabarruj. Artinya apa? Yang namanya hijab itu bukan sekedar pakaian. Hijab adalah penghalang. Berarti hijab ada dua. Satu, hijab pakaian. Dua, hijab kelakuan. Apa tadi? Hijab pakaian yang kedua? Yang ini hijab pakaian, yang ini hijab kelakuan. Kalau ini hijab kelakuan seperti apa? Ini tabarruj nih. Kita mulai bahas. Apa maksud tabarruj? Hadis yang sangat terkenal tentang tabarruj. Sebelumnya kita nonton TV dulu. Lihat nih, ada mbak-mbak yang dia sudah mulai istiqomah pakai hijab. Sudah rapi nih, tiba-tiba setan datang. Lu mau keluar begitu? Ya Allah, apa yang orang-orang ngomong? Ya ampun, pucat banget lu. Jangan gitu. Udahlah sedikit lah, dirias sedikit nggak apa-apa. Nggak ada yang tahu ini. Kayak mau pergi ke pemakaman aja lu, mau takziah. Pakai apa lu? Ya ampun, kayak zaman dulu banget sih lu, polong banget. Masih muda, cantik. Apa yang orang-orang ngomong sama kamu? Kamu pakai baju ibumu. Ya ampun, udahlah pakai baju itu yang cocok sama kamu, anak muda. Siapa suruh nutupin seluruh rambut? Kan gak usah, kan perbedaan ulama banyak di situ. Udah gak apa-apa, cowok-cowok juga gak akan gigit kok. Nah, akhirnya dia kemudian bertabarruj. Kali itu tabarruj itu apa? Nih, dari hadis yang sangat terkenal. Suatu waktu Rasulullah pernah Isra Mi'raj. Di masa Isra Mi'raj itu Rasul diperlihatkan neraka. Rasul katakan ada dua golongan yang aku tidak pernah lihat sebelumnya. Satu nggak saya ceritain, dua yang saya ceritain. Kasiyatun ariyatun. Kasiyatun ariyatun. Wanita-wanita, dia berpakaian tapi laksana telanjang. Rasul katakan berpakaian tapi laksana
telanjang. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi tidak perlu lagi dipertanyakan kesohihannya. Kasiyatun ariyatun, mereka berpakaian namun telanjang. Mumilatun ma'ilat, mereka berlenggak-lenggok, menggoda. Terus kemudian ru'usahunna ka'asnimatil bukhti, kepala mereka seperti punuk unta, al-ma'ilat, yang bergoyang-goyang ke sana kemari. Nah, kemudian la yadkhulnal jannah, mereka tidak masuk surga. Wala yajidna rihaha, dan mereka tidak mencium baunya. Ini kemudian hadis dalam bahasa Indonesia. Jadi ini adalah kemudian yang Rasul sampaikan. Ada wanita yang berpakaian tapi telanjang, kepala mereka seperti punuk unta. Ini bagaimana maksudnya? Sorry, Felixio ilmunya masih dangkal. Karena itu Felixio cuma mau nyontek saja. Nyonteknya dari siapa? Dari Imam Nawawi yang menulis Syarah Sahih Muslim, yang mengartikan Sahih Muslim. Apa yang beliau katakan? Sungguh hadis ini adalah salah satu mukjizat Rasulullah. Kenapa? Rasul tahu sesuatu yang tidak terjadi di zamannya, tapi terjadi di zaman kita. Itu kata Imam Nawawi. Padahal Imam Nawawi sudah wafat. Berarti beliau tahu ini bakal terjadi di zaman kita. Nah, kenapa? Nih kata Imam Nawawi, bahwa hadis ini berkaitan dengan wanita-wanita yang secara tekstual atau kontekstual, tidak pakai isasi. Jadi kontekstual dan tekstual. Bahwa yang dimaksud dengan tekstual adalah wanita yang berpakaian tapi menyingkapkan keindahan badannya. Iya, pakai rok kemudian roknya panjang, roknya tidak transparan, roknya tidak menambah lengan tubuh, tapi belahannya sampai sini, sama aja. Pakai baju, belahan bukaan tangannya gede sehingga bisa dilihat dari samping. Gak usah tahu banget sih, pengamat dulu sekalian. Nah, ini mulai sama aja kelihatan. You can see my cat. Jadi Anda bisa lihat ketiak saya. Jadi kemudian kita menyingkap dan memperlihatkan keindahan badannya. Itu secara langsung. Secara tidak langsung, secara kontekstual, wanita yang diberi nikmat namun enggan bersyukur. Sudah dikasih Allah nikmat namun dia nggak mau taat. Sama, wanita yang berpakaian namun dia cuma berpakaian tapi tidak taat. Itu juga sama. Berarti ini dimaksud dengan kasiyatun ariyatun. Perhatiin bajunya. Walaupun sudah menutup aurat, bisa jadi masih kasiyatun ariyatun. Mohon maaf banget. Pakai baju kerudung, pakai baju jilbab, tapi bahannya bahan yang nyeplak. Nyeplak atau apa namanya? Nyekat, nyeplak, bekat atau apa? Ya pokoknya itulah. Dan pakai bahan yang nyeplak. Itu kasiyatun ariyatun. Mohon maaf, pakai jilbab, pakaian, tapi nggak pakai pakaian rumahnya. Pakai rumahnya kan ya, jadi harus dilapisi pakai rumah. Karena kalau tidak dilapisi pakai rumah, pergi keluar lagi ada matahari seperti ini, kira-kira terawat nggak? Terawat. Atau kalau ada angin, nyeplak lagi. Hati-hati, kasiyatun ariyatun. Usah tahu banget sih, mungkin pengamat. Enggak. Kalau kita lihat nih. Nah, bagaimana dengan mumilatun ma'ilat, berlenggak-lenggok dan menggoda? Yaitu mereka yang suka dengan perhatian lelaki yang tingkahnya ditujukan untuk menggoda lelaki. Nih, bapak sekalian, hati-hati. Yang tujuannya ditujukan untuk menggoda lelaki. Dengan apa? Dengan suara yang dilembut-lembutkan, yang dikiut-kiutkan. Kayak gimana sih dikiut-kiutkan? Makasih kakak. Kambiu, akiu. Cemut ya kakak. Yang dikiut-kiutkan. Gak hanya ngomongnya yang dikiut-kiutkan, fotonya dikiut-kiutkan. Pasang di avatar Twitter atau avatar Facebook, fotonya dari atas, dekat kamar mandi biar lampunya terang, biar gak kelihatan jeleknya, gitu kan ya. Foto, nah gini kan tidak pakai tembem, segala macam. Yang tujuannya ditujuan untuk menggoda laki-laki. Upload foto di Twitter, memancing komentar, subhanallah uhti. Hati-hati, kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilat. Yang tujuan mereka adalah menggoda laki-laki. Enggak, saya tujuannya enggak menggoda laki-laki, tapi Anda senang kan ketika dipuji kan? Itu hati-hati. Enggak, muslimah enggak seperti itu. Berarti kita menghindari hal-hal yang seperti itu. Kalau laki-laki sudah memang dari awalnya mereka